Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Rakudei Kishi no Cavalry Volume 9 Part 2. Cerita dimulai saat malam hari dan lebih dari 1 juta orang telah berkumpul di dekat arena tempat pertandingan final Festival Seni Pedang 7 Bintang diadakan. Setelah pidato pengantar oleh komentator Ida selesai, semua orang menjadi bersemangat. Stella memasuki arena pertandingan dari salah satu gerbang saat Stella diperkenalkan. Semua anggota OSIS Hagun berkumpul saat mereka menyaksikan pintu masuk Stella yang bermartabat. Edelweiss yang juga menyaksikan masuknya Stella berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Stella secara langsung. Edelweiss juga mengatakan Stella adalah karakter yang sangat luar biasa dan bahkan seseorang seperti Edelweiss kalah dari Stella dalam jumlah mana. Iki kemudian memasuki arena dari gerbang lain sambil diperkenalkan. Moroboshi, Shizuku dan Alice berada tepat di belakang pagar yang paling dekat dengan arena pertandingan. Alice khawatir tentang stamina Iki setelah melakukan latih tanding selama berjam-jam baru-baru ini. Tetapi Moroboshi mengatakan Iki bukanlah tipe orang yang akan membuat kesalahan bodoh seperti melakukan pemanasan terlalu banyak. Meski begitu Shizuku tetap khawatir karena Stella adalah lawan Iki. Nene dan Kurono yang juga menonton dari suatu tempat mengatakan bahwa Iki harus berada di posisi teratas setiap saat atau Iki akan kalah dari Stella. Kurono kemudian marah pada Nene, yang memegang ember besar popcorn, walau sedang dalam mode santai tetapi Nene mengatakan jangan khawatir karena dia akan pindah jika menyangkut hal itu. Meski sedih, Kurono akhirnya meminta popcorn yang ditolak Nene. Kaida bersama Ida untuk memberikan komentar. Iki dan Stella akhirnya berdiri bersama di arena pertandingan yang sama. Keduanya telah menantikan untuk memenuhi janji yang mereka buat untuk berada di sini dan sekarang telah menjadi kenyataan. Stella mengatakan dia telah mengejar Iki kembali tapi sekarang Stella akan melampaui Iki, dan Stella kemudian mewujudkan Leviathan. Iki menjawab bahwa Iki tidak pernah berpikir telah mendahului Stella tetapi meskipun begitu Iki tidak akan membiarkan Stella melampauinya, dan Iki kemudian mewujudkan Intetsu. Pertarungan terakhir dari turnamen seni pedang 7 bintang kemudian dimulai setelah sinyal telah diberikan. Iki bergegas menuju Stella dan kecepatannya lebih cepat dari yang pernah dilihat siapapun sebelumnya karena Iki sekarang dalam kondisi prima setelah pemanasannya dengan Moroboshi dan yang lainnya. Iki kemudian menggunakan Shinkiro, dengan bergerak ke kiri dan kanan dengan cepat untuk membuat bayangan. Stella membalas dengan menggunakan Dragon Stomp di mana hentakan kuatnya ke tanah menyebabkan retakan terbentuk di seluruh arena pertandingan dan Iki terhuyung-huyung. Stella kemudian mengayunkan pedangnya ke Iki yang berhasil memblokir tebasan kuat dengan pedangnya tapi Iki terlempar sejauh 50 meter. Iki mendarat dengan selamat di tepi arena pertandingan dan mengangkat bahunya kembali ke tempatnya. Iki dulu berpikir Stella adalah orang yang sombong, jadi sekarang Iki senang karena Stella yang Iki lawan sekarang penuh percaya diri. Semua orang yang menonton terkesan dengan kekuatan yang ditunjukkan Stella tetapi Toka dan Kanata juga terkesan pada Iki karena Iki sengaja mengoyak bahunya pada saat benturan sehingga sebagian besar kekuatan dalam serangan Stella berhasil dihindari. Keduanya adalah satu-satunya di OSIS yang memiliki keterampilan yang cukup untuk melihat apa yang Iki lakukan. Mereka mengira kekuatan yang dimiliki Stella membuatnya menjadi monster tetapi kemampuan Iki dalam menangkis kekuatan itu juga membuatnya menjadi monster. Stella kemudian menggunakan Bahamut Hawk untuk menelan seluruh arena pertandingan dengan apinya. Iki telah mengantisipasinya dari tekanan yang diberikan Stella sebelum melepaskannya. Iki menggunakan Saigeki untuk menyerang api dengan kecepatan tinggi sehingga mengurangi jumlah waktu kontaknya dengan api seminimal mungkin. Tubuh Iki yang menjadi seperti anak panah menembus api dan kemudian dada Stella.
Namun, apa yang ditembus Iki sebenarnya adalah Fata Morgana yang diciptakan oleh Flame Veil, Stella. Stella mengharapkan serangan Iki dan benar-benar menggunakan Bahamut Hawk untuk mengaburkan penglihatan Iki. Stella juga menggunakan Flame Veil untuk berada di belakang Iki dan kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Iki. Namun, setelah memberikan pukulan Stella lah yang terlempar, tetapi Stella berhasil berhenti tepat sebelum di tepi arena pertandingan. Stella dapat mengetahui dari besarnya kekuatan yang dia rasakan bahwa Iki mencuri kekuatannya. Iki menjelaskan bahwa itu adalah pedang rahasia ketiganya, Madoka. Ketika Iki menerima pukulan Stella, Iki membuat gerakan melingkar dan mengarahkan kekuatan kembali pada Stella. Madoka adalah salah satu teknik pedang Iki yang lebih sulit karena membutuhkan konsentrasi mutlak untuk membuat waktu yang tepat untuk mendaratkan serangan balik. Tidak mungkin bagi Iki untuk menggunakannya selama pertarungan dengan Stella ketika mereka pertama kali bertemu. Namun berkat meniru permainan pedang Edelweiss, Iki menjadi jauh lebih baik dalam menerima serangan dan mengarahkannya. Melawan Stella sekarang tanpa Madoka adalah hal yang mustahil dan Iki harus mendorong dirinya sendiri selama pemanasan sebelumnya sehingga Iki bisa tampil di level ini dalam pertarungannya. Iki dalam kondisi prima dapat melihat setiap helai rambut Stella, mendengar darahnya sendiri mengalir di tubuhnya, memiliki pemahaman lengkap tentang setiap otot di dalam dirinya dan dapat merasakan setiap titik debu yang hinggap di tubuhnya. Iki menyerang Stella lagi dan Stella menggunakan Dragon Fang untuk mencegah Iki mendekat. Iki menyelinap melewati 7 naga api dengan tiba-tiba mempercepat kecepatannya dan naga Stella tidak bisa mengikuti karena mereka tidak dapat mengikuti target yang tiba-tiba bertambah cepat. Stella kemudian mengenakan gaun permaisuri dan menusukkan pedangnya ke Iki. Namun, Iki menerimanya dengan pedangnya dan memutar tubuhnya dalam gerakan melingkar. Pedang Iki yang membawa kekuatan pukulan Stella kemudian menghantarkan 3 tusukan berturut-turut ke bahu kanan Stella, sisi kiri dada dan perutnya. Empress Dress mencegah Stella dari menerima kerusakan tapi Iki terus menyerang dengan cepat sambil menghindari kontak dengan api dari Empress Dress milik Stella. Api yang membatasi jangkauan penglihatan Stella membuatnya tidak mungkin untuk mengikuti gerakan cepat Iki dalam pertempuran jarak dekat, jadi Stella memutuskan untuk menghilangkan gaun permaisuri. Namun, Iki telah mengantisipasinya dan menyerang Stella saat gaun permaisuri dilepas. Berkat mempelajari permainan pedang Edelweiss, kekuatan serangan Iki sekarang cukup kuat sampai pertahanan mana Stella tidak dapat sepenuhnya bertahan dari serangan Iki. Stella mencoba untuk membalas tetapi tidak dapat memukul Iki dan Stella berulang kali menerima serangan darinya sendiri sebagai gantinya. Semua orang yang menonton terkejut karena pertempuran itu menjadi sepihak. Kaida menjelaskan bahwa visi sempurna, Iki memungkinkannya untuk memprediksi 100 gerakan Stella berikutnya dan itu terbukti dari bagaimana Iki sudah mengelak bahkan sebelum Stella mulai mengayunkan pedangnya. Iki juga tidak memberi Stella kesempatan untuk mengaktifkan roh naga, dan pada saat ini Iki akan menemukan celah untuk menggunakan itu Rasetsu untuk melawan Stella. Alice dan Shizuku berpikir bahwa Iki sedang menunggu celah untuk menghabisi Stella tetapi Moroboshi berpikir ada sesuatu yang aneh. Tsukikage dan Maid Charlotte juga merasakan hal yang sama karena ada beberapa celah di mana Iki bisa menggunakan itu Rasetsu untuk mengakhiri pertandingan. Edelweiss kemudian menjelaskan bahwa itu karena naluri Iki yang membuatnya ragu-ragu. Iki juga sadar bahwa ada beberapa peluang untuk mengakhiri pertandingan namun indera keenamnya melarangnya. Stella kemudian berhenti bertahan sepenuhnya dan merentangkan lengannya lebar-lebar di depan Iki seolah menyuruh Iki untuk menyerangnya sesuka Iki. Perkembangan yang tidak terduga ini menyebabkan Iki berhenti total. Stella, dengan senyuman mempesona seolah mengundangnya ke kamar tidurnya. Stella bertanya kepada Iki mengapa Iki tidak menyerangnya meski banyak kesempatan yang Stella berikan pada Iki. Tapi Iki menjawab bahwa Stella tidak merasa ingin terbuka dengan Iki dan Stella mengatakan itu memalukan karena itu adalah rencana rahasianya. Tiba-tiba, cahaya terang dan panas dilepaskan dari seluruh tubuh Stella dan dia mengeluarkan suara gemuruh dari mulutnya. Semua orang menyadari bahwa Stella telah mengaktifkan Dragon Spirit, dan juga bingung karena Stella tidak menusuk dadanya dengan pedangnya seperti yang Stella lakukan saat bertanding dengan Ouma. Joe Gasaki menyadari bahwa gerakan menusuk tidak pernah diperlukan dan itu sebenarnya adalah jebakan yang telah disiapkan Stella untuk Iki. Stella telah merencanakan untuk mengaktifkan roh naga saat Iki menggunakan itu Rasetsu,
tapi intuisi Iki dapat melihatnya. Sekarang rencananya hancur, Stella telah memutuskan untuk mengalahkan Iki hingga tunduk dengan menyerang langsung dari depan. Stella bergegas menuju Iki tapi dia tetap tenang. Stella menggunakan Dragon Spirit tanpa gerakan menusuk tidak terduga, tapi Iki telah mengantisipasi penggunaannya. Iki telah bekerja melalui simulasi yang digunakan dan situasi saat ini sesuai dengan harapannya. Iki telah melihat roh naga digunakan dalam pertarungan Stella melawan Ouma dan telah menebak perkiraan jumlah kekuatan tubuhnya yang meningkat. Iki percaya bahwa identitas Stella tidak berubah, jadi Iki memprediksi serangan pertamanya akan menjadi sebuah tusukan. Saat Iki akan menggunakan tusukan dengan Madoka, intuisinya menyuruh Iki untuk menghindar. Iki menggeser lehernya ke kanan dan tekanan angin yang seperti peluru menembus gendang telinga Iki. Stella lebih cepat dan lebih kuat dari yang diharapkan Iki, tetapi Iki berharap bahwa informasi yang diperoleh selama pertarungan Stella dengan Ouma dengan menonton dari kursi penonton yang jauh tidaklah dapat diandalkan. Jadi Iki telah memutuskan untuk berhenti terburu-buru menuju kemenangan dan mengumpulkan lebih banyak data. Stella terus-menerus menyerang Iki dengan pedangnya tetapi Iki mampu bertahan dengan menerima pedang Stella dengan pedangnya sendiri dan menyalurkan kekuatan pukulan Stella ke tanah di bawah kakinya. Iki kemudian berpura-pura tersandung untuk membuat Stella mengayunkan kekuatan penuh untuk menciptakan celah bagi Iki untuk menggunakan itu Rasetsu. Namun, Iki malah keluar dari jalur pedangnya yang menghantam tanah dengan sangat keras. Itu karena Stella telah meningkatkan kekuatan ayunannya saat Iki bergerak menggunakan Madoka untuk melawannya. Dengan ngeri Iki menyadari bahwa Stella beradaptasi untuk mengalahkannya dan ini di luar ekspektasi Iki. Iki dapat melihat bahwa mata Stella dipenuhi dengan rasa hormat padanya. Stella sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tetapi tidak akan lengah bahkan untuk sesaat. Iki belum pernah bertarung melawan orang seperti ini sebelumnya, jadi Iki tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Akibatnya, Iki akhirnya mundur dari pertarungan jarak dekat dan sebagian besar penonton mengira itu karena kekuatan Stella yang luar biasa. Namun, Moroboshi dan Toka dapat mengatakan bahwa itu karena Iki menjadi takut sehingga mereka sulit untuk percaya. Toka juga berpikir itu adalah kesalahan bagi Iki untuk mundur karena spesialisasi Iki adalah pertempuran jarak dekat dan mengejar lawan adalah keahlian Stella. Stella kemudian menggunakan Dragon Nest yang dia tusukkan di arena dengan pedangnya dan api yang dilepaskan melelehkan arena lalu tanah di sekitarnya menjadi lautan magma. Satu-satunya tempat yang tersisa untuk berdiri adalah pecahan batu yang tetap mengambang di atas magma, tetapi itu perlahan-lahan mencair dan meleleh. Dalam 10 menit, tidak akan ada pijakan dan Iki yang tidak tahan terhadap api secara otomatis akan kalah. Pemandangan di depannya membuat pikiran Iki dipenuhi teror karena Iki sendiri hanyalah manusia kecil sedangkan gadis di depannya seperti naga api raksasa yang akan membunuhnya. Iki pernah mengalami ketakutan saat menghadapi kekuatan Amane dan pertarungannya dengan Edelweiss sangat mengerikan, tapi Iki tidak pernah begitu yakin akan kematiannya sendiri sebelumnya. Stella kemudian menggunakan Dragon Stomp di salah satu puing yang terapung di magma yang menyebabkan Iki kehilangan keseimbangan. Ini memberi Stella kesempatan untuk menyerang Iki dengan magma yang seolah-olah itu adalah tanah yang kokoh dan kemudian mengarah ke Iki. Iki memutar tubuhnya ke depan untuk berada di bawah pedang Stella dan lalu Iki tiba di belakang Stella. Iki kemudian menebas punggung Stella yang tidak terlindungi begitu Stella kembali berdiri, tapi itu adalah Fata Morgana dari Stella yang diciptakan oleh Flame Veil. Pada saat yang sama, Stella mengayunkan pedangnya ke bawah menuju kepala Iki yang rencananya akan diterima Iki dengan pedangnya untuk membuat jarak ke belakang. Namun, Iki dipukul di bagian perut oleh tinju kiri Stella. Serangan ke bawah dengan tangan kanan Stella barusan adalah umpan sementara yang asli adalah pukulan ke tubuh Iki dengan tangan kirinya, yang merupakan hal yang sama yang Stella gunakan dalam pertarungannya melawan Yui Tatara. Tinju yang Iki terima menyebabkan tulang rusuk Iki hancur dan ususnya terbakar karena panas. Iki akhirnya muntah darah sementara tubuhnya tergantung lemas dan Iki kehilangan kesadaran. Stella kemudian melanjutkan untuk memberikan serangan terakhir, lalu darah muncrat ke udara dan jatuh ke tanah. Namun, darah yang tertumpah adalah darah naga Stella.
Stella berlutut di tanah sambil mengalami pendarahan hebat. Iki mengambil kekuatan dari serangan terakhir Stella dan mengembalikannya menggunakan Madoka. Ini bukanlah luka yang fatal bagi Stella yang memiliki vitalitas naga, tetapi akan membutuhkan waktu untuk pulih dari cederanya. Stella tidak akan bisa bergerak setidaknya selama puluhan detik dan Stella berjuang untuk mundur. Tubuh Stella runtuh di satu puing arena yang terapung dengan penglihatan Stella yang memudar karena kerusakan parah yang dia terima. Stella bingung bagaimana Iki bisa melakukan serangan balik meski sudah pingsan. Iki sendiri sudah sadar kembali dan kaget melihat Stella jatuh saat terluka. Tapi Iki masih merasakan sensasi pedangnya menebas Stella ketika Iki tidak sadarkan diri dan Iki segera mengerti bahwa Iki baru saja menggunakan Madoka. Gerakan menggunakan Madoka telah terukir di tubuh Iki berulang kali setelah menjalankan simulasi ribuan kali dan dilepaskan saat Iki tidak sadarkan diri. Tubuh Iki memenuhi keinginan Iki untuk tidak kehilangan bahkan jika pikiran Iki dipenuhi ketakutan. Iki selalu percaya bahwa meskipun lebih rendah dari siapapun, Iki masih bisa mengalahkan bahkan yang terkuat jika Iki mengerahkan semua yang dia miliki. Iki mengutuk dirinya sendiri karena tidak mempercayainya sekarang setelah semua yang dia alami. Iki kemudian melompat ke pecahan terbesar arena di tengah lautan magma dan mengambil napas dalam-dalam. Cahaya biru memancar dari seluruh tubuhnya yang semua orang segera tahu bahwa Iki mengaktifkan kartu trufnya yaitu Itosura. Iki telah memutuskan untuk mempercayai semua kekuatan, pengalaman, dan semua yang membentuk Iki Kurogane, apapun hasilnya. Iki kemudian berteriak pada Stella untuk mendatanginya, yang menyebabkan Stella kagum sambil tersenyum. Ksatria kelas atas seperti Stella tahu bahwa dia akan kalah jika dia mundur dan memutuskan untuk memaksakan diri dengan seluruh kekuatannya. Segera setelah itu, kedua ksatria itu bertabrakan di 1 menit terakhir yang akan diingat semua orang yang menonton. Iki telah mengaktifkan Itosura dan memutuskan untuk mengakhiri pertandingan di sini dan Stella bertarung dengan Iki secara langsung dalam pertarungan pedang. Sorakan yang datang dari semua orang yang menonton tidak mencapai telinga mereka karena masing-masing perhatian mereka hanya tertuju pada musuh di depan mereka. Selama pertukaran serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, kecepatan serangan Stella meningkat dan gerakan awal, Madoka, milik Iki tidak akan berhasil tepat waktu. Stella tumbuh di tengah pertarungan, begitu pula Iki. Iki telah merevisi tekniknya sendiri di tengah-tengah pertandingan yang berkecepatan tinggi ini. Iki sebelumnya akan memblokir pedang Stella dan kemudian segera memutar tubuhnya seperti gasing untuk membalas serangan Stella, tapi kali ini Iki menggunakan Madoka, tanpa memutar tubuhnya. Guncangan hantaman yang masuk dari lengan Iki diedarkan oleh kontrol otot tubuh bagian atas melalui persilangan latissimus dorsi atau otot punggung terluas, dan pada saat itu pula dikembalikan ke Stella dalam bentuk tebasannya sendiri. Jika seluruh tubuhnya menegang bahkan sedikit, guncangan dari benturan yang masuk akan meledak di sana dan semua ototnya harus sangat rileks hampir seperti cairan. Menanggapi perkembangan ini, Stella telah memutuskan untuk memperkuat pukulannya sampai-sampai tidak bisa ditangkis. Keduanya berkembang dalam benturan dua serangan langsung yang sepenuhnya mengandalkan serangan mereka sendiri untuk saling memukul mundur. Iki mencoba mengatasinya dengan kecepatan sementara Stella mencoba mengatasinya dengan kekuatan. Mereka memberikan semua yang mereka miliki tanpa ragu-ragu dan siapapun yang tertinggal sedikit pun akan kalah. Mereka terpaku sepenuhnya satu sama lain karena mereka saling meningkatkan kemampuan mereka. Pemandangan itu terlihat indah bagi siapapun yang menonton karena keduanya terlihat seperti menari bergandengan tangan. Shizuku iri pada Stella karena Iki tidak akan pernah menaruh semua yang dimilikinya terhadap siapapun selain Stella. Kurono kagum dengan Iki dan Stella yang meningkat dengan kecepatan yang menakutkan setiap kali mereka bertukar serangan seolah-olah dua permata saling bergesekan. Nene berkomentar bahwa itu karena mereka adalah saingan yang juga disetujui Kurono. Melihat hal tersebut membuat Kurono dan Nene teringat saat mereka bertarung melawan satu sama lain di pertandingan final Festival Seni Pedang 7 Bintang. Ini adalah waktu yang memuaskan bagi Kurono dan Nene di mana mereka memberikan semua yang mereka miliki agar tidak kalah dari yang lain. Tapi lebih dari itu bagi Iki dan Stella saat ini karena mereka bukan hanya rival terkuat tapi juga sepasang kekasih. Mereka tanpa henti meningkatkan satu sama lain untuk memenuhi janji yang mereka buat yang akan mereka capai bersama-sama. Penonton dipenuhi kemeriahan saat menyaksikan pertarungan antara Iki dan Stella,
Seakan semangat keduanya menggerahkan pikiran semua orang yang menonton. Namun, Edelweiss melihat pertempuran itu dengan ekspresi sedih. Ini tentu saja pertempuran yang indah, pemandangan yang spektakuler. Tetapi Edelweiss tahu bahwa begitu mereka mencapai titik ini, hanya ada satu kemungkinan. Itu terjadi ketika Iki mundur selama pertempuran ini, di mana bahkan satu langkah mundur berarti kalah. Iki kaget karena seolah-olah dia melihat rantai melingkari tubuhnya dan mengikat gerakannya. Hal ini menyebabkan Iki menjadi sangat defensif. Shizuku dan Alice terkejut melihat gerakan Iki tiba-tiba menjadi tumpul. Namun, Moroboshi yang merupakan salah satu yang terbaik di negara ini memahami bahwa gerakan Iki tidak menjadi tumpul dan hanya terlihat seperti itu karena Iki tidak dapat mengikuti gerakan Stella lagi. Edelweiss mengatakan bahwa akhirnya disinilah yang menyebabkan Sarah bertanya mengapa persaingan tiba-tiba berhenti. Edelweiss menjelaskan bahwa itu karena takdir. Kekuatan magis yang dimiliki seorang Blazer ditentukan pada saat lahir dan jadi apa yang mampu mereka lakukan di dunia ini sudah diputuskan. Jumlah peningkatan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dicapai oleh Iki dan Stella, mereka baru saja melewatinya dalam sekejap. Akibatnya, Iki baru saja mencapai titik terjauh yang dia bisa lakukan. Iki telah benar-benar menghabiskan semua kemungkinan yang Iki miliki di dunia ini dan tidak diizinkan untuk berkembang lebih jauh. Tetapi Stella di sisi lain diizinkan untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi daripada siapapun sejak lahir dan Stella masih harus melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Iki tidak bisa lagi mengikuti Stella karena dia masih berkembang sementara Iki tidak bisa lagi. Pedang Stella mengenai pedang Iki dan itu menyebabkan postur tubuh Iki hancur. Stella kemudian meluncurkan tinju meskipun Iki berhasil memblokir dengan gagang pedangnya. Namun, tubuh Iki akhirnya berada di udara dan pada saat itu Stella meluncurkan Katar Trio Salamandra ke arah Iki yang tidak dapat Iki hindari. Iki kemudian terkubur di bawah puing-puing hitam di luar arena setelah terkena Katar Trio Salamandra milik Stella. Serangan itu kurang kuat dari biasanya karena Noble Art membutuhkan periode build up, tapi Stella memperpendek sehingga bisa mengenai Iki dengan cepat. Namun, 1 menit telah berlalu sejak Iki mengaktifkan itu Sura, dan tidak ada yang bisa Iki lakukan lagi bahkan jika Iki sadar kembali. Seluruh penonton mengetahui hal ini dan berpikir Iki telah melakukannya dengan baik. Saat Iki sadar kembali di tempat gelap, Iki berbaring tengkurap saat diikat oleh rantai hitam yang tiba-tiba muncul selama pertarungan. Iki memahami bahwa rantai ini adalah takdirnya yang tidak akan membuatnya melangkah lebih jauh. Meskipun Iki tidak mendapatkan kemenangan, itu seharusnya merupakan kekalahan yang memuaskan yang tidak membuatnya malu. Namun, Iki tidak merasakan kepuasan tersebut dan mencoba untuk menggerakkan tubuhnya ke depan. Satu-satunya alasan mengapa Iki masih berusaha untuk bergerak adalah karena dia mencintai Stella lebih dari apapun di dunia ini. Iki menolak untuk tetap di tempatnya saat Stella masih bisa melangkah lebih jauh dan mungkin akhirnya memiliki saingan baru. Semua yang Stella miliki adalah milik Iki dan Iki tidak akan membiarkan orang lain memiliki bahkan salah satunya. Dalam sekejap, rantai putus dan cahaya memenuhi tempat gelap seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Ketika hitungan mundur yang akan mengakhiri pertandingan mencapai 9, puing-puing hitam meledak ke atas seolah-olah telah dipotong menjadi beberapa bagian oleh pisau tajam. Iki yang bermandikan cahaya biru keluar dari reruntuhan dan langsung tiba di arena yang terapung oleh magma tempat Stella berdiri. Semua orang kaget karena Iki seharusnya menggunakan semua energinya saat menggunakan itu Sura, namun energi sihir yang lebih kuat dari sebelumnya mengalir dari seluruh tubuh Iki. Sihir adalah kekuatan takdir itu sendiri yang mengubah dunia di luar nalar sehingga jumlah yang diberikan kepada setiap orang ditentukan saat lahir. Nasib setiap orang telah ditentukan jauh sebelum mereka datang ke dunia dan oleh karena itu sihir tidak mungkin meningkat begitu saja, yang merupakan kepercayaan umum semua orang tentang sihir. Bahkan Edelweiss kaget melihat batas maksimum sihir Iki meningkat yang seharusnya menjadi fenomena yang mustahil. Stella pada awalnya juga kaget melihat Iki telah memulihkan sihirnya bahkan setelah 1 menit, Ito Sura, berakhir. Tetapi setelah Iki mengatakan kepada Stella bahwa dia tidak akan kalah, Stella merasa senang karena pria yang dicintainya akan menyingkirkan akal sehat, bahkan mengatasi takdir dan kemudian berdiri di depannya sebagai lawan terkuat. Stella menolak kalah karena Stella ingin layak berdiri di samping Iki. Saat wasit memberi sinyal untuk melanjutkan pertandingan, Stella melepaskan raungan naga dan kilau serta panas yang dilepaskan dari tubuhnya jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Stella telah menciptakan konsentrasi energi panas yang sangat besar yang menyebabkan medan magnet terlempar keluar dari urutan yang menghasilkan gaya gravitasi yang menarik potongan kecil sampah atau puing ke arahnya. Pada titik ini, Stella seperti bintang yang mengubah semua benda yang disentuhnya menjadi plasma. Melihat hal tersebut, Kurono menyadari bahwa Stella juga telah melampaui batas kemampuannya untuk mengalahkan Ikki yang telah melampaui batas kemampuannya. Stella kemudian menempatkan tubuhnya dalam posisi yang menunjukkan serangan berikutnya akan menjadi tusukan dan berkata kepada Ikki bahwa bentrokan berikutnya mungkin akan menjadi duel terakhir mereka. Stella juga bersumpah bahwa meskipun hidupnya berakhir dalam bentrokan ini, Stella akan terus mencintainya selama sisa hidupnya. Mendengar hal ini menyebabkan Ikki tersenyum dan menolak kehilangan lebih banyak lagi karena Ikki tidak dapat meninggalkan gadis yang paling dicintainya dalam ketidakbahagiaan dan mengubahnya menjadi seorang janda. Ikki kemudian mengatakan pada Stella, dengan kekuatan terkuatku, aku akan mengalahkan kekuatan terkuatmu. Bentrokan terakhir dimulai dengan Stella menyerang ke arah Ikki. Stella telah meninggalkan pertempuran jarak jauh menggunakan Katar Trio Salamandra, karena jika itu Rasetsu diaktifkan, Ikki akan menjatuhkannya sebelum Katar Trio Salamandra bisa melakukan serangan. Stella meningkatkan panas di tubuhnya, menciptakan pelindung cahaya yang akan menyebabkan apapun yang mencoba menyerangnya menjadi lenyap begitu saja saat disentuhnya. Pedang Ikki akan lenyap saat menyentuh pancaran sinar Stella dan yang tersisa untuk Stella lakukan adalah menusuk Ikki dengan ujung pedangnya. Stella menjadi seperti bintang jatuh yang berwarna merah seperti namanya saat dia mendekat. Ikki menyadari apa yang akan dilakukan Stella dan memutuskan bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah memasukkan pedangnya dengan cukup cepat sebelum dapat dihancurkan hanya dalam satu serangan. Dalam sekejap, Ikki mengaktifkan itu Rasetsu, yang memperkuat kekuatan tubuhnya ratusan kali lipat dan menempatkan tubuhnya dalam posisi menarik pedang. Saat bila pedang dipegang dengan tangan kanan Ikki, bila telah dipindahkan ke sisi kiri belakang dengan tangan kiri Ikki yang meraih pangkal bilahnya. Tangan kanan Ikki digagang pedang mendorong sementara tangan kirinya di atas bilah pedang. Kecepatan yang dihasilkan akan memiliki level yang berbeda dari saat memegang pedang secara normal. Tetapi Stella percaya itu bukan masalah karena tidak peduli seberapa cepat Ikki mengayunkan pedangnya, Stella akan menjadi orang yang menyerang lebih dulu karena perbedaan dalam jangkauan mereka. Stella kemudian dengan berani melangkah maju dan mengayunkan pedangnya ke arah Ikki sambil yakin akan kemenangannya. Namun, dalam sekejap pemandangan sekeliling mulai menghilang dari benaknya dan yang terpantul di matanya hanyalah dunia putih dengan sosok Ikki yang menghantamnya dengan ayunan pedangnya. Terlebih lagi, Ikki telah mengayunkan pedangnya namun bayangannya hampir diam atau tidak bergerak, mencoba untuk mengejar gerakannya dengan buruk. Ini adalah pedang rahasia terakhir Ikki yaitu, Oikage atau, mencari bayangan, bentuk terakhir dari kemampuan berpedang Ikki yang bahkan bayangannya sendiri tidak dapat mengikuti gerakan Ikki. Sesaat setelah pertarungan itu, Stella yang akhirnya menumpahkan darah. Sebagian besar orang yang menonton tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi selama pertarungan terakhir. Bahkan Ren-Ren dan Saiju, dua orang kuat dari Hagun, tidak dapat melihat apa yang telah terjadi. Toka kemudian menjelaskan bahwa itu adalah teknik menggambar pedang atau sword drawing technique. Raikiri, bekerja dengan bergantung pada gaya elektromagnetik untuk menarik pedang dari sarungnya dengan kecepatan tinggi, tapi apa yang Ikki lakukan berbeda. Dengan menggenggam pedang erat-erat dengan kedua tangan, Ikki mampu membangun kekuatan pada bilah pedangnya sehingga ketika Ikki melepaskan serangan itu Ikki bisa bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari biasanya, yang seperti menjentikkan jari. Kanata kemudian bertanya bagaimana Ikki mampu menjembatani kesenjangan antara jangkauannya dan Stella. Toka mengatakan jawabannya sudah jelas dengan melihat cengkeraman pada Intetsu, Ikki yang mana bagian dari pegangan sampai di mana jari manis kanannya dipegang hilang karena meleleh. Sebelum pedang Stella bisa mencapainya, Ikki mengayunkan gagang Intetsu, alih-alih mengayunkan pedangnya dan gagang pegangan menghantam pedang Stella, di sisi lain pedang Ikki mengubah lintasan tusukan Stella. Toka kagum bahwa Ikki mampu menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu konsep dan keterampilan selama itu membuat Toka belajar sesuatu yang baru. Darah terus keluar dari perut Stella dan Stella menggunakan pedangnya sebagai penyangga untuk mencegah dirinya dari pingsan. Lukanya tidak sembuh karena efek roh naga, Stella sudah memudar. Kurono menyadari bahwa roh naga memiliki kelemahan utama yaitu konsumsi kalori dan itulah sebabnya Stella banyak makan tadi malam.
Setiap kali Stella menggunakan kemampuannya seperti kekuatan fisik naga, atau kekuatan kehidupan naga, energi magis dan kalori pada saat yang sama dikonsumsi. Stella mencoba menggunakan kekuatan kehidupan naganya, untuk secara paksa menyembuhkan lukanya yang hampir fatal, tetapi Stella benar-benar kehabisan bahan bakar sekarang. Sesaat kemudian, Leviathan, yang Stella gunakan untuk menghidupi dirinya sendiri telah hancur. Stella melakukan yang terbaik untuk tidak pingsan dan mendekati Iki. Stella menyodorkan tinjunya ke dada Iki dan Iki menerimanya. Stella kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan kalah lain kali dan beberapa saat kemudian dia akhirnya pingsan. Iki menangkap dan memeluk tubuh Stella sambil mengatakan bahwa dia pasti akan menang lagi. Bel untuk menandai akhir pertandingan kemudian berbunyi, yang menandai akhir dari Festival Seni Pedang 7 Bintang. Semua orang memberi selamat kepada Iki karena Iki dinyatakan sebagai pemenang. Moroboshi senang saat melompat seperti anak kecil dan bahkan kulit putih Jougasaki yang tenang memerah karena kegembiraan. Alice yang tahu semua hal yang Iki lalui untuk mencapai sejauh ini senang sampai menghapus air mata dari sudut matanya. Namun, Shizuku melompati pagar saat tubuh Iki yang memeluk Stella jatuh ke tanah. Shizuku menggunakan Todo Heigen untuk membekukan lautan magma dan berlari menuju pasangan tersebut. Shizuku kemudian berteriak, meminta seseorang untuk membawa Iki dan Stella ke ruang medis. Pria yang membawa tandu segera keluar dan kemudian memuat mereka berdua ke atas tandu. Saat Iki dan Stella yang tidak sadarkan diri dibawa pergi, tepuk tangan meriah mengalir pada keduanya yang akan selalu diingat oleh siapapun yang hadir di sini hari ini. Sarah memberi selamat kepada Iki sementara Rina mengatakan Iki cocok menjadi kepala pelayannya saat dia menaklukkan dunia suatu saat nanti yang menyebabkan Charlotte menggeram dengan wajah tanpa ekspresi. Edelweiss mengatakan bahwa Iki luar biasa dan selalu berhasil melampaui harapannya. Edelweiss tidak berpikir bahwa Iki bisa mencapai Brute Soul atau kebangkitan di usia yang begitu muda. Berada di dalam takdir berarti bahwa orang tersebut dilindungi oleh takdir dan itu adalah area di mana siapapun yang mencari kehidupan damai tidak akan keluar darinya. Tapi Iki melangkah keluar dari takdir dan menuju sesuatu yang baru yang Iki inginkan. Akibatnya Iki menjadi eksistensi di luar sebab dan akibat dunia ini, yang dapat menimpa masa depan dunia ini. Edelweiss kemudian memberitahu Tsukikage bahwa Iki dan Stella mungkin memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menghindari masa depan keputusasaan yang dia lihat sehingga dedikasinya tidak sia-sia. Tsukikage sambil sedikit tersenyum kecut bertanya apakah itu yang Edelweiss percayai. Edelweiss menjawab bahwa itulah yang dia dan para Desperados lainnya percaya. Sementara mata Edelweiss melihat tempat di mana orang-orang yang memiliki kekuatan besar berkumpul dari seluruh dunia. Orang-orang ini adalah mereka yang telah melampaui manusia dan akan bertarung satu sama lain suatu hari nanti untuk menentukan masa depan dunia. Edelweiss mengatakan setiap orang yakin bahwa kemungkinan masa depan baru telah lahir. Tsukikage kemudian menutup matanya setelah mendengar kata-kata Edelweiss dan mengingat saat Tsukikage mengunjungi rumah tangga Kurogane ketika dia mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Saat itu Tsukikage melihat seorang anak laki-laki yang terus mengayunkan pedangnya dalam kesendirian tetapi tidak menyerah meskipun diabaikan oleh semua orang. Tsukikage merasa yakin bahwa masa depan yang akan diciptakan anak laki-laki itu mungkin akan dipenuhi dengan lebih banyak harapan dan kebaikan daripada yang pernah dilihat Tsukikage sebelumnya. Iki dan Stella dirawat menggunakan kapsul di ruang medis setelah pertandingan. Sekitar tengah malam, Iki sadar kembali dan melihat Shizuku duduk di samping tempat tidurnya yang bertanya apakah Iki merasa baik-baik saja sekarang. Iki kemudian ingat bahwa dia menang melawan Stella dan bertanya di mana Stella. Stella tidur nyenyak di tempat tidur di samping tempat tidur Iki dan Alice duduk di samping tempat tidur Stella. Alice kemudian mengatakan bahwa dia dan Shizuku harus kembali ke hotel mereka yang Iki setujui. Shizuku memberitahu Iki bahwa dia akan membangunkannya sebelum upacara penghargaan besok pagi dan karena itu Iki harus mengistirahatkan tubuhnya. Shizuku juga memberi selamat kepada Iki atas kemenangannya dan mengatakan Iki yang paling keren hari ini. Alice mengatakan mereka harus melakukan perayaan setelah mereka kembali ke Tokyo. Shizuku dan Alice kemudian meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Iki dan Stella yang tersisa di ruangan itu. Tiba-tiba, Stella memanggil nama Iki yang membuatnya semakin dekat dengannya. Stella hanya berbicara dalam tidurnya dan Iki kemudian duduk di samping tempat tidur Stella sambil memperhatikan wajah tidurnya.
Mengingat pertandingan yang mereka lakukan menyebabkan jantung Iki berdebar kencang dan Iki tenggelam dalam cintanya. Iki berdiri untuk membungkuk di atas tempat tidur Stella dan dengan lembut menyentuh pipi Stella. Bahkan dalam tidurnya Stella tahu bahwa itu adalah tangan Iki, jadi Stella tersenyum dalam tidurnya dan mengelus tangan Iki seperti kucing. Tindakan tersebut menyebabkan Iki berpikir Stella sangat imut dan membuatnya ingin memeluk Stella dengan erat dan menciumnya. Iki kemudian mendekat ke bibir Stella dan berkata, "Itadakimasu." Namun, mata Stella tiba-tiba terbuka saat wajah Iki berada tepat di depan matanya. Hal ini menyebabkan Stella panik dan langsung memukul perut Iki dengan lututnya. Stella bertanya apakah Iki baik-baik saja sambil menepuk punggungnya saat Iki bersujud di lantai gemetar karena rasa sakit. Iki menjawab bahwa dia baik-baik saja tapi wajahnya berkata sebaliknya. Stella terus meminta maaf sementara Iki menyuruhnya untuk tidak khawatir. Stella kemudian mengetahui bahwa dia berada di ruang medis yang tidak dia kenali karena ini adalah pertama kalinya Stella dikirim ke sini. Stella menyadari dia kalah melawan Iki sambil menghela nafas dalam-dalam. Iki menawarkan untuk keluar sedikit tetapi Stella menjawab Iki sekarang tidak mengganggunya. Stella akan menggunakan rasa penyesalan yang dia miliki saat ini sebagai kekuatan untuk membuatnya lebih kuat dan mengalahkan Iki tahun depan. Stella juga merasa sangat bahagia bahwa pria yang paling dia cintai juga merupakan pria terkuat sehingga mereka bisa pergi kemana saja bersama-sama tidak peduli seberapa tinggi. Stella kemudian meraih Iki di lantai untuk berjabat tangan dan mengatakan kepadanya untuk selalu menjadi nomor satu sementara sedikit malu. Kata-kata itu membuat hati Iki berkobar dan Iki mendorong tubuh Stella ke tempat tidur di belakangnya. Stella yang terkejut menatap Iki yang tergantung di atasnya dengan wajah malu. Iki kemudian meminta Stella untuk melupakan apa yang dia katakan di kabin gunung di Okutama bahwa mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak senonoh sebelum bertemu orang tuanya. Dari cara Iki menahannya dan wajahnya memerah, Stella akhirnya mengerti arti kata-kata Iki. Wajah Stella menjadi panas dan suaranya menjadi setengah oktav lebih tinggi. Iki mengerti bahwa kata-kata berikutnya yang keluar dari mulutnya pasti akan memajukan hubungan mereka, tetapi Iki harus mengatakan beberapa kata itu karena itu langsung dari hatinya. Setelah Iki mengatakannya, mata Stella sebagian besar bergetar dan dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, dan kekacauan. Namun, Stella juga dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap sehingga tangannya menyentuh pipi Iki dan mencubitnya dengan lembut saat Stella memberikan jawabannya. Stella lalu berkata, "Tunggu, apa yang kamu katakan tiba-tiba, Iki? Apakah kamu serius? Maksudku, apakah kamu nyata?" Iki yang kuat yang tidak kalah dalam godaan bahkan setelah melihat penampilanku yang tidak sopan, kemana dia pergi? Dalam hatinya Stella berkata Iki yang itu sudah mati. Iki yang posisinya sedang berada di atas tubuh Stella pun berkata, "Hari ini, ketika aku bertarung melawan Stella, ketika aku mencapai batasku, aku memikirkannya. Jika aku berhenti di sini, maka Stella akan terus maju sendiri. Kemudian, Stella akan menemukan dan bersaing dengan seseorang yang lebih kuat dariku. Tapi, ketika aku membayangkannya, aku benar-benar tidak menginginkannya. Kepalaku menjadi gila karena kebencian untuk siapapun, seseorang itu. Aku tidak ingin orang lain memiliki bagian dari Stella. Aku ingin Stella, semuanya hanya untuk diriku sendiri. Perasaan itulah yang mendorongku maju. Perasaan itu, menyalakan api di hatiku yang kosong. Dan kemudian, api itu bahkan sekarang masih belum hilang. Sekarang, aku ingin bercinta denganmu, Stella." Stella hanya terdiam dan kaget mendengar semua ucapan Iki tersebut. Melihat Stella yang hanya diam dan tidak berkata apa-apa, Iki pun bertanya, "Apakah itu artinya tidak?" Dengan malu Stella pun menjawab, "Iki bodoh, menurutmu sudah berapa lama aku menunggu kata-kata itu? Jadi, sekarang aku sangat senang." Air mata hangat mengucur dari mata merah Stella dan melihat ini menyebabkan Iki mendorong punggung Stella ke depan. Tapi Stella menghentikannya dan bertanya apakah Iki sudah menyiapkan itu. Stella mengatakan bahwa mereka masih pelajar dan belum bertemu dengan orang tua satu sama lain. Stella juga berencana untuk melawan Iki lagi tahun depan sehingga akan merepotkan jika Stella hamil. Iki menyadari apa yang dimaksud Stella dan merasa tidak enak karena ceroboh. Iki kemudian mencoba pergi untuk membeli barang yang mereka butuhkan tetapi Stella menghentikannya dan mengatakan Iki tidak harus pergi membelinya sekarang. Stella dengan malu-malu membuka kantong riasan mahal di dalam keranjang yang menyimpan pakaian ganti. Stella mengeluarkan benda persegi bersegel plastik dan menyerahkannya kepada Iki, menyuruh Iki untuk menggunakannya.
Iki tidak pernah menggunakannya tapi tahu apa itu dan kemudian bertanya apakah Stella sudah menyiapkannya selama ini. Saat wajahnya memerah, Stella mengklaim bahwa dia tidak menyangka hal itu akan terjadi dan bahwa itu adalah etiket normal bagi seorang putri untuk mempersiapkan diri dengan baik. Iki kemudian berterima kasih pada Stella dan mengatakan dia akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Iki lalu mengambilnya dari Stella dan ternyata ada 10 yang dikemas bersama. Iki melepaskan satu bagian sambil dengan gugup berpikir bahwa dikemas seperti itu mungkin tidak berarti bahwa semuanya harus digunakan sekaligus. Setelah mendengar suara robekan plastik, Stella bertanya apakah mereka benar-benar akan melakukannya sekarang dan Iki membenarkan. Mereka kemudian terdiam selama 3 menit sambil merasa malu dan tidak bisa saling menatap wajah satu sama lain. Iki akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan menghadapi Stella untuk memulai malam pertama mereka bersama. Iki lalu berkata, "Stella, aku mungkin tidak kompeten, tapi aku akan berada dalam perawatanmu." Stella pun menjawab, "Demikian juga denganku, tolong jaga aku. Dan, terima kasih karena telah bersikap sangat lembut padaku. Ini benar-benar baik-baik saja sekarang. Hal-hal yang ingin kau lakukan kepadaku lakukan semuanya." Iki tidak ragu-ragu lagi setelah mendengar apa yang baru saja Stella katakan. Mereka saling berpelukan dengan kuat seolah-olah dua bayangan melebur di bawah sinar bulan, tumpang tindih dengan gairah. Bibir mereka mencari pasangan tercinta saat mereka mengeluarkan suara-suara yang tidak ada artinya. Di tengah-tengahnya, Iki bersumpah dengan kuat pada jiwanya sendiri bahwa Iki tidak akan membiarkan gadis ini tidak bahagia dan tidak akan membiarkan gadis itu menyesal memilihnya. Iki kemudian bangun di pagi hari yang memiliki langit yang sangat cerah yang akan membuat siapapun merasa senang, tetapi tubuh Iki terasa sangat berat. Iki kemudian menoleh ke samping setelah mengenali aroma bunga yang manis. Iki melihat Stella, dengan tubuh putihnya tertutup spray hingga ke bahunya, menunjukkan senyum lembut. Saat mata mereka bertemu, mata merah Stella menjadi menyipit karena rasa malu dan Stella berkata, "Selamat pagi, sayang." Stella memberitahu Iki bahwa Stella selalu ingin mencoba mengatakan itu sekali, yang menyebabkan jantungnya melonjak dan wajahnya memerah. Iki kemudian mengingat semua yang terjadi tadi malam dan Iki mengerti mengapa tubuhnya terasa berat sekarang. Saat melihat beberapa sampah plastik, Iki tidak percaya bahwa mereka menggunakan semua hal yang ada di dalamnya. Stella tadi malam menjadi aneh setelah yang pertama dan menjadi di luar kendali begitu dia di posisi maun atau menunggang. Iki juga dihidupkan karena itu dan karena itu berlebihan, Iki tidak akan bisa bergerak secara normal keesokan harinya. Iki pikir dia perlu lebih berhati-hati karena adalah kesalahan untuk tidak mempertimbangkan tubuh terlatih Stella. Iki kemudian bertanya apakah Stella baik-baik saja. Stella berkata, "Masih cukup sakit. Mungkin sulit berjalan tanpa merasakan sakit." "Iki, ternyata kamu kasar. Melakukan hal-hal itu pada seorang gadis saat pertama kali." Iki pun menjawab, "Tapi seharusnya aku bukan satu-satunya yang disalahkan untuk itu, kan? Aku yakin itu." Dengan malu-malu Stella berkata, "Ya, itu benar." Iki lalu bertanya kembali apakah Stella tidak bisa menyembuhkannya dengan generasi naganya. Stella lalu mengatakan, bukannya Stella tidak bisa, tapi Stella ingin tetap seperti ini sebentar. Bagaimanapun, ini adalah bukti dicintai oleh Iki. Balasan Stella dikatakan dengan wajah penuh kebahagiaan dan itu sangat indah sehingga menyakiti Iki. Iki merasa bahwa dia juga harus memberitahu Stella betapa dia mencintainya. Tangan Iki kemudian mencapai pipi Stella dan dia tidak menolak karena Stella bisa merasakan perasaan Iki yang dikirim kepada Stella dari panas di telapak tangan Iki. Stella menutup matanya dan mereka berdua mendekatkan bibir mereka satu sama lain. Namun, saat bibir mereka akan bertemu, suara Shizuku dari luar pintu terdengar saat Shizuku mengetuk dan bertanya apakah mereka sudah bangun. Mendengar suara Shizuku tiba-tiba menyebabkan Iki dan Stella mengeluarkan jeritan aneh yang didengar oleh Shizuku dan Alice. Saat Stella menyembunyikan sampah di tempat tidur, Iki melompat ke tempat tidur lain dan menyembunyikan jubah Stella di bawah spray. Setelah Iki dan Stella selesai, Shizuku dan Alice masuk pada saat yang sama. Shizuku mengucapkan selamat pagi kepada Iki dan Stella sementara Alice bertanya apakah mereka tidur nyenyak. Tapi Alice berhenti begitu dia masuk ke kamar dan menyadari sesuatu. Alice kemudian membuat senyuman yang berarti dan melihat hal ini membuat Stella panik.
Untuk apa kau menyeringai, Alice? Tanya Stella. Tak ada alasan. Aku hanya berpikir kalian berdua bersenang-senang tadi malam, sebut Alice. Dengan gugup, Kak kita tidak melakukan apa-apa, kata Stella. Perilaku Stella terlihat terlalu mencurigakan sehingga Iki mencoba mengalihkan perhatian Shizuku dari Stella. Iki berterima kasih pada Shizuku karena datang untuk membangunkannya dan Stella. Shizuku mengatakan Iki tidak perlu berterima kasih padanya dan berpikir mungkin lebih baik segera sarapan. Iki menjawab dia akan berpakaian dan meminta Shizuku untuk menunggu di luar. Saat Shizuku akan pergi, Shizuku bertanya pada Stella tentang benda seperti balon karet yang jatuh di bawah tempat tidur Stella. Stella panik dan mengintip ke bawah tempat tidurnya sambil berkata dia seharusnya mengambil semuanya. Namun, tidak ada apa-apa dan kata-kata ceroboh yang baru saja dikatakan Stella telah memberikan konfirmasi. Sementara laki-laki mendesak putus asa, wajah gadis-gadis itu menjadi pucat. Shizuku membuat senyum dan matanya bersinar dengan api iblis hijau, karena suhu di ruangan turun di bawah suhu beku. Dengan ekspresi cemberut, Shizuku lalu mengucapkan nama Stella dan berkata, tidak apa-apa jika kalian belum menyelesaikannya, sungguh. Pada dasarnya seperti itu, bukan? Tadi malam, setelah menghadapi Oni sama dalam sebuah kontes yang sungguh-sungguh, ketika Stella-san dengan serius memikirkan tentang bagaimana dia bermaksud untuk mengungkapkan niatnya untuk menghadiahi Iki, kalian berdua pasti adalah Dragon Fang Ing the Itusura of the Night. Hei, aku benar-benar berpikir untuk mencari kesempatan untuk berbicara denganmu dengan benar, kata Stella. Shizuku pun bertanya apa itu tentang permintaan terakhirmu. Tidak, jawab Stella. Shizuku mengerti, dan berkata, jadi permintaan terakhir tidak diperlukan. Baiklah, sekarang, matilah. Stella pun teriak, Kia, sambil berkata, tenanglah Shizuku. Tapi Shizuku tetap menyerang Stella dengan ganas, bukan hanya Stella, Iki pun diserang oleh Shizuku. Setelah badai salju menghancurkan ruang medis tempat mereka berada, Iki dan Stella kini berada di ruang tunggu. Kaida, ketua panitia penyelenggara festival, sedang berpidato di tempat pertempuran kemarin berlangsung. Amane melakukan permainan buruk selama semifinal dengan terus menyerang bahkan setelah pertandingan berakhir, sehingga Ouma memenangkan tempat ketiga secara otomatis tetapi Ouma tidak di sini karena dia berangkat ke Osaka kemarin. Iki bertanya apakah Stella baik-baik saja karena Stella kelelahan setelah dikejar oleh Shizuku. Stella mengatakan itu mungkin menakutkan nanti dan Iki menawarkan untuk berbicara dengan Shizuku dengan benar. Tetapi Stella menjawab bahwa tidak apa-apa karena Stella ingin membuat Shizuku mengerti sendiri atau Stella tidak akan bisa menghadapi Shizuku dengan bangga. Iki mendoakan keberuntungannya tapi Stella mengatakan ini melibatkan Iki juga. Ayah Stella meninggalkan pesan sebelumnya, meminta Iki untuk datang ke Vermilion setelah festival seni pedang 7 bintang selesai. Stella sudah memesan penerbangan untuk 1 minggu kemudian, tetapi Iki mengatakan hatinya belum siap dan bertanya apakah bisa ditunda untuk seminggu lagi. Stella menjawab bahwa tidak apa-apa jika pasukan negaranya dapat bertahan selama itu yang membuat Iki bertanya-tanya apakah perang akan pecah jika mereka tidak pergi dalam seminggu. Iki kemudian tidak punya pilihan untuk menerima ini setelah semua alasan yang Stella berikan. Stella lalu berkata, jangan bilang, aku mungkin putri kedua, tapi kamu tidak akan lari setelah kamu menepis putri suatu negara bukan? Iki hanya bisa mengangguk. Ayahku sama menakutkannya dengan Shizuku, kau tahu, semoga beruntung, sayang. Kata Stella. Iki lalu berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Upacara penghargaan Festival Seni Pedang 7 Bintang sedang dilaksanakan. Iki dan Stella masuk bersama sambil berpegangan tangan sebagai tepuk tangan dan sorakan menghujani mereka. Saat keduanya disambut, mereka berjalan menyusuri lorong menuju ke panggung tempat Kaida berada. Setelah mereka berdiri di atas panggung dan keheningan resmi dilakukan, Kaida mengumumkan nama runner-up turnamen. Stella kemudian melepaskan tangan Iki dan berjalan menuju Kaida. Stella mengambil sertifikat yang diberikan Kaida, membungkuk kepadanya dan kemudian penonton, dan kemudian berdiri di tempat tertinggi kedua podium pemenang. Begitu Kaida mengumumkan nama juaranya, Iki berjalan ke arahnya. Iki menerima sertifikat yang diberikan Kaida bersama dengan gelar Raja Pedang 7 Bintang. Iki menitipkan sertifikat tersebut kepada Kurono yang menunggu di samping Kaida, sembari menerima bendera sekolah akademi Hagon darinya.
Iki kemudian berdiri di atas podium pemenang dan mengibarkan bendera ke langit. Segera setelah itu, tepuk tangan dan sorakan dari orang-orang di dalam dan di luar tempat menghujani Iki. Orang-orang yang menghadiri upacara penghargaan tersebut antara lain Alice, Shizuku, Kuraudo, Ayase, Osis Hagun, Moroboshi, dan Jougasaki. Kaida akan mengumumkan penutupan upacara, tetapi dia dihentikan oleh suara-suara yang bergema di seluruh tempat. Puluhan gadis melompati pagar dan bergegas menuju arena dan semua orang terkejut melihat semua gadis memiliki wajah yang sama. Orang dewasa menanggapinya, tetapi gadis-gadis itu menghilang seperti asap satu persatu saat mereka ditangkap. Ini adalah seni mulia yang menciptakan klon dari gadis itu dan gadis itu berhasil menyelinap ke depan podium pemenang. Iki dan Stella mengenali gadis itu sebagai Kagami, yang telah membawa kamera di tangannya. Kagami menyuruh Stella untuk berada di samping Iki karena tidak ada gunanya jika Stella tetap di tempatnya. Iki dan Stella segera mengerti apa yang baru saja dikatakan Kagami saat Kagami mengarahkan lensa kameranya ke arah mereka. Stella melompat ke atas podium tempat Iki berdiri dan Iki menangkapnya sambil menopang tubuhnya. Volume diakhiri dengan Iki dan Stella berdiri bersama sederajat seperti yang ditunjukkan di gambar terakhir saat mereka mengatakan, "Cheese." Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.